Pemirsa, Komisi 9 DPR menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM membahas mengenai kasus keracunan makanan bergizi gratis. Kepala BGN melaporkan lebih dari 6.000 orang terdampak keracunan MBG. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV, Andre Septian, langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Andre, bagaimana sejauh ini hasil pembahasan terkait dengan keracunan MBG ini di Komisi 9 di sana? Ya, selamat siang Iqbal. Sejauh ini rapat kerja antara Komisi 9 DPR RI bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian Menteri Kesehatan dan juga Kepala BPOM bersama menteri lainnya ini masih berlangsung dengan masih dilangsungkan tanya jawab antara anggota DPR RI kepada seluruh mitra yang diundang, juga dengan para pemimpin dari Komisi 9 DPR RI, di mana memang ada sejumlah pembahasan yang sudah disampaikan, saling silang pendapat, mulai dari penyampaian dari Kepala BGN Dadan Hindayana, kemudian Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, sampai ke pendapat dari para masing-masing anggota Komisi 9 DPR RI. Jika kita bisa runutkan bersama-sama dari awal, tadi seperti yang Anda sampaikan, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan ada lebih dari 6.500 anak sejauh ini yang mengalami keracunan dari produk makan bergizi gratis yang sudah diedarkan ke masing-masing wilayah di seluruh Indonesia sejak Januari 2025 atau pasca program makan bergizi gratis ini diluncurkan. Dadan mengatakan bahwa pembagian 6.500 ini tersebar dalam 3 wilayah, di wilayah Sumatera pada wilayah 1, kemudian Jawa di wilayah 2, dan juga Indonesia bagian timur. Jika kita lihat rinciannya, paling banyak ini terjadi kasus keracunan MBG berasal dari wilayah Jawa, terutama Jawa Barat yang kemarin bahkan sampai 1.300-an di wilayah Bandung Barat saja. Kemudian apa yang disampaikan oleh Dadan Hindayana bahwa terjadinya kasus masif dari keracunan anak-anak yang menyantap program makan bergizi gratis, makan siang bergizi gratis ini disebabkan karena SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapur SPPG yang tidak memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Misalnya yang Dadan sampaikan adalah SPPG membeli bahan baku H-4, di mana seharusnya maksimal pembelian bahan baku ini dilakukan H-2. Kemudian proses memasak sampai proses delivery kepada masing-masing anak-anak ini sangat jauh sekali jaraknya dari proses masak, sehingga memang makanan rentan basi, kemudian food train-nya juga terkontaminasi, akhirnya menyebabkanlah insiden keracunan tersebut. Kemudian ada lagi proses sanitasi yang juga tidak bersih, kemudian standar mengenai pencucian food tray ini juga menjadi sorotan oleh Dadan Hindayana. Nah, kemudian apa yang telah dilakukan oleh BGN setelah maraknya insiden tersebut? Data terakhir yang kami himpun, terdapat 56 sejauh ini satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah ditutup sementara maksud kami oleh BGN untuk mengantisipasi maupun memperbaiki dan juga mengevaluasi kinerja dari SPPG yang dinilai telah melanggar SOP tersebut. Kemudian kita dengarkan bersama pernyataan selengkapnya dari Dadan Hindayana, Kepala BGN, saat memaparkan hasil maupun evaluasi dari proses makan bergizi gratis kepada Komisi 9 DPR berikut ini. Nah, dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir, dan ini berkaitan dengan berbagai hal, dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama, seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, dan optimalnya di 4 jam. Seperti di Bandung itu ada yang memasak dari jam 9, dan kemudian di deliverynya ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih. Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan, dan kemudian mereka juga harus mulai memitigasi terkait juga dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat
dan oleh sebab itu penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi. Ya, untuk sementara Iqbal, pemerintah melalui Kemenkes dan juga BGN akan segera menetapkan 2 sertifikasi utama, yakni sertifikasi laik higienis dan juga sanitasi atau SLHS, dan juga ada sertifikasi kelayakan pangan untuk mencegah kejadian berulang rentetan kasus keracunan terhadap anak-anak ini bisa segera diatasi. Untuk sementara demikian Iqbal, kami masih akan terus memantau bagaimana jalannya rapat kerja antara Komisi 9 dan juga BGN dan kementerian lainnya. Septian melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.